Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi di channel Multimedia GKJ Purworejo. Kita bersama-sama kembali di Pagi Menyapa. Sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kehidupan kita benar-benar dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengambil saat teduh kita dalam sebuah doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu ketika kami boleh merasakan udara segar pada pagi hari ini, ketika kami boleh menghirup nafas dengan kesegaran yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk setiap istirahat kami semalam. Dan tuntun sertai kami dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menjalankan hidup ini dengan landasan kebenaran firman-Mu. Tuntun sertai kami dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini berjudul tentang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kolose 3. Kolose 3 ayatnya yang 12 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan di sini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itu kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah untuk setiap kita yang bisa memahami dan mengerti untuk setiap kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini apa yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih mengenai bagaimana sikap kita sebagai orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang dipilih oleh kasih-Nya. Bagaimana kita harus menyikapi sebagai orang-orang pilihan itu. Nah, tadi di ayat yang ke-12 itu dijelaskan bahwa ketika kita sudah dipilih dan dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi ketika kita dipilih, pasti ada sebuah proses di mana kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kita sudah dipilih. Seperti halnya ketika kita menjadi seorang warga negara di negara, mungkin ketika kita jadi warga Indonesia, ya kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Kalau kita berada di negara Malaysia, kita pun harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara Malaysia. Nah, begitu juga ketika kita sudah menjadi warga kerajaan surga atau yang sudah dipilih oleh Tuhan, nah kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Peraturan-peraturan apa yang Tuhan berikan, ya kita harus lakukan. Nah, seringkali banyak hal yang menjadi hambatan-hambatan ketika kita hidup dalam sebuah persekutuan ataupun dalam sebuah bergereja, karena di situ masih banyak sekali hal-hal yang memang sebenarnya ada berbagai macam karakter yang ada di dalam situ,
ada berbagai macam sifat yang ada di dalam situ. Bagaimana kita bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai orang pilihan ketika mendapatkan sebuah konflik-konflik yang terjadi dalam sebuah persekutuan ataupun sebuah hidup bergereja atau bermasyarakat ataupun dimanapun kita berada. Karena terkadang hal-hal yang seperti disebutkan tadi, kerendah hatian, kelemah lembutan, kesabaran itu tidak menjadi prioritas untuk kita menjadi sebuah dampak dari kita adalah orang-orang pilihan. Jadi kita masih sering emosi, kita masih memikirkan logika kita, masih memikirkan kesombongan kita, masih memikirkan logika kita, tanpa kita mempertimbangkan bahwa kita sudah dipilih dan kita sudah dikuduskan, maka kita harus mempunyai kerendahan hati, mempunyai kelemah lembutan, dan mempunyai kesabaran untuk kita bisa mempersatukan apa yang Tuhan inginkan dalam sebuah persekutuan itu. Dan di ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini lebih ditekankan kembali bahwa kita harus sabar antara kita dengan yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ada seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah, terkadang saya sendiri masih merasakan ketika mungkin saya difitnah ataupun dilukai hatinya ataupun dihina dan lain sebagainya, masih ada sedikit terbesit bahwa kenapa orang itu menyakiti saya, kenapa orang itu menghina saya, kenapa orang itu merendahkan saya. Tapi ketika kita bisa memahami bahwa Tuhan terlebih dulu mengasihi dan mengampuni kita, maka sedikit demi sedikit proses untuk kita merasakan bahwa kita harus dendam itu akan hilang. Karena kasih Kristus itu yang boleh kita pahami bahwa Kristus lebih dulu mengasihi kita. Kristus terlebih dahulu mengajarkan kepada kita untuk mengampuni sesama kita yang telah berbuat dosa kepada kita. Dan di ayat yang ke-14 juga dijelaskan bahwa dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu lebih ditekankan lagi bahwa kasih, kalau kita mau memahami bahwa kasih yang sudah Tuhan sampaikan atau yang ditulis oleh Paulus melalui di jemaatnya Korintus, di 1 Korintus 13 ayat 4-8 bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, gitu ya. Dan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhasil, pengetahuan juga akan lenyap, tapi kasih itu akan tetap ada. Makanya di sini, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk kita bisa menyatukan lagi persekutuan kita, bagaimana kita menghidupi apa yang Tuhan inginkan dalam sebuah persekutuan itu. Hidupilah kasih itu, bahwa kasih itu akan mengubah segalanya. Kasih itu yang akan menyatukan kita semuanya, bahwa kasih itu juga akan menyempurnakan persekutuan itu di dalam satu tubuh, kesatuan tubuh Kristus. Jadi, kalau saya boleh mengambil sebuah kesimpulan, tidak akan ada sebuah kesatuan yang sempurna tanpa adanya kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidupilah setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mohon untuk Tuhan selalu tuntun kita dengan kuasa darahnya, dengan kuasa Roh Kudusnya, supaya kita
benar-benar bisa menghayati, memahami setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada kesempurnaan yang sungguh sempurna tanpa ada sebuah tuntunan yang sempurna. Dan tuntunan yang sempurna itu bukan karena kita pandai berlogika atau kita selalu merasakan bahwa kita adalah yang paling benar. Tapi kesempurnaan itu ketika kita bisa menghidupi arti sebuah kasih yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kebenaran firman Tuhan ini, yang sudah disampaikan di 1 Korintus ayatnya yang ke-13 dari ayat 4 sampai ke-8. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi penuntun, menjadi landasan dalam setiap kehidupan kita untuk kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dengan kebenaran menurut kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai bertemu kembali lagi dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup pagi menyapa pada pagi hari ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap kami untuk kami boleh memahami dan melakukan setiap kebenaran yang daripada-Mu saja. Tuntun setiap kami dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh benar-benar menghidupi sebagai orang pilihan dengan sifat-sifat kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan pengampunan, supaya persekutuan ini menjadi satu tubuh Kristus yang benar. Kami berserah sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu, tuntun setiap kami untuk setiap aktivitas pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.